Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Hadirin para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirul kiram yang saya hormati sahabat saya Ustaz Zainal Arifin SPDI, Kiai Haji Ahmad Muzadi Mansur selaku Ketua Dewan Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, para santri dan bapak-bapak jemaah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan atas nikmatnya yang mana pada hari ini kita melaksanakan puasa di hari yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini merupakan salah satu bukti kita, bagian daripada orang-orang yang telah dikategorikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan perintah Allah mengenai tentang puasa di bulan suci Ramadan. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah kewajiban puasa yang manakah yang diwajibkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kapan kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Ya, tentunya puasa ini kita laksanakan di saat memasuki hilal pada tanggal 1. Sehingga di dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Berpuasalah kamu ketika ru'yatul hilal. Jadi puasa menurut Islam ditentukan di saat terbitnya bulan di tanggal 1. Makanya kalau belum nampak hilal itu kita nggak boleh. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan sidang isbat dalam rangka untuk menentukan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu melalui ru'yatul hilal. Nah, ini kita lakukan Bapak-bapak. Nah,
fa'in humma alaikum, bahkan ketentuannya ketika bulan itu tidak terlihat karena memang belum muncul atau persoalannya tertutup oleh awan, ya, fa'akmilu iddata Sa'bana wa salasina, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sa'ban itu 30 hari. Jadi sah dan tidaknya puasa kita ya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian apa makna puasa itu sendiri? As-shaum, ya. Ada bapak-bapak yang mungkin barangkali tahu tentang apa makna puasa. As-shaum artinya menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, atau berbicara yang tidak membawa manfaat. Itu namanya apa Pak? Shaum, ya, menahan. Jadi kalau namanya puasa ya kita nggak boleh makan dan minum. Lalu secara istilah Islam, makna shaum itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan dan minum. Kapan waktunya Pak? Kapan? Ada yang tahu? Mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lah ini kan matahari nggak kelihatan Pak. Kapan kita mau berbuka? Kan nggak kelihatan. Tapi insya Allah zaman sekarang sudah zaman modern. Nanti dengerin adzan Pak. Kira-kira kalau sudah adzan Bapak mau buka atau terus puasanya? Buka dong. Kecuali zaman dulu. Kalau zaman dulu itu belum ada jam. Kata ini Bapak ini lahirnya tahun berapa? Pakai apa Pak tandanya dulu? Pakai kelelawar. Berarti kalau kelelawar keluar itu berarti sudah sore. Nah, zaman dulu. Nah, makanya puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi ingat ya Pak ya, tidak boleh makan dan minum di saat kita berpuasa. Cuman pertanyaannya, apabila kita lupa nih, ada yang lupa nggak Pak nih? Misalnya puasa, nih Bapak puasa nih, karena puasa pertama pagi-pagi jam 10 tiba-tiba ke warung soto, kebetulan sotonya nggak ditutup, makan satu piring, satu mangkok, satu gelas teh manis. Pas saat selesai lupa, wih saya kan puasa ya. Gimana itu Pak? Sudah kenyang. Kalau seandainya memang Bapak makannya nggak sengaja, lupa sudah satu piring, lupa satu mangkok, makan apa namanya, dengan minum air satu gelas, berarti lanjutkan puasa Pak. Berarti itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keringanan dari Allah luar biasa. Namanya manusia itu kan lupa kan? Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat lupa. Nah kemudian puasa di hari kedua, ke warung lagi, makan soto 2 mangkok, nasi 1 piring. Itu lupa atau sengaja itu? Wah itu sengaja. Kalau sengaja berarti hukum puasanya batal, nggak boleh. Cuman dalam keadaan lupa boleh. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rufi al-Qalami salasun, ada 3 orang yang terlepas dari hukum. 1, an-naimu hatta yastayqiza, orang yang tidur kemudian terbangun. Ya seperti orang yang lupa. Orang yang lupa itu tidak akan terkena hukum, namanya juga lupa. Cuman kalau orang sudah tua kebanyakan lupa atau kebanyakan pikun di luar. Karena kalau orang tua itu udah makan belum? Belum. Udah sholat sudah. Yang enak-enak lupa, yang kagak enak ingat. Nah, ini adalah bagiannya. Termasuk orang yang lupa ketika makan, namanya lupa ya. Ini Mas Muhyiddin pernah nggak ini lupa puasa makan? Sering lah. Kalau sering pura-pura itu berarti. Yang kedua, nih Pak, yang terlepas dari itu.
Yang kedua itu adalah al-majnunu hatta yamiqah, orang yang gila kemudian waras. Jadi kalau orang gila itu nggak dapat kewajiban melaksanakan puasa di bulan suci. Jadi kalau orang gila makan boleh nggak? Boleh. Dosa nggak? Kalau orang berakal nggak puasa, kira-kira gimana hukumnya? Dosa. Terus apa bedanya? Orang yang berakal nggak puasa dengan orang gila nggak puasa. Kalau orang gila memang akalnya tidak berfungsi. Kalau orang yang berakal tidak berpuasa berarti tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus diingat. Hukumnya apa, Pak? Dosa. Kemudian yang ketiga, as-sabiyu hatta yubligo, anak kecil yang kemudian dewasa. Jadi puasa ini khusus wajib untuk orang-orang yang dewasa. Anak kecil boleh puasa enggak? Boleh. Latihan. Yang dapat pahala siapa? Bapaknya. Pahala apa? Mendidik anak di dalam berpuasa. Gitu Pak ya. Jadi anak-anak yang belum balik tolong supaya diajari untuk berpuasa agar mendapatkan pahala di dalam pendidikan terhadap anak itu sendiri. Nah, jelas Pak ya. Jadi puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum dengan sengaja. Yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana Pak, saya puasa ini kan mau suntik, sekarang suntik apa namanya? Vaksin. Bapak sudah divaksin belum? Sudah. Berapa kali? 2 kali. Mau 3 kali nggak? Nggak ada. Orang divaksin, bagaimana ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan? Pak, kemarin ada yang nanya kepada saya itu sudah dapat jadwal tanggal 26 April. Bagaimana? Dosa enggak? Atau batal enggak? Enggak batal. Orang yang berpuasa ketika disuntik tidak batal, ketika vaksinasi tidak batal, ketika donor darah tidak batal. Tetapi ketika diinjeksi karena dimasukkan infus itu membatalkan. Nanti enak saja. Orang puasa tadi infus saja dan infus nggak makan ya. Jadi tidak boleh. Makanya bapak-bapak yang vaksinasi, dan itu berdasarkan juga fatwa ulama, Majelis Ulama Indonesia diperbolehkan. Itu Pak ya. Kapan kita menahan haus dan lapar? Gitu kan. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu wasrobu hatta yatabayyanu lakumul khaytul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga nampak terang benang putih di antara benang merah. Benang putih di antara benang merah, artinya jaretan putih di antara jaretan hitam. Apa itu Pak? Al-fajru berarti fajar. Jadi kalau sudah terbitnya fajar, kita tidak boleh makan dan minum ya. Kapan waktunya? Kan ada dibatasi Pak. Waktu syahur sampai jam berapa? 10 menit sebelum subuh berarti sudah masuk waktu imsak. Bapak masih makan enggak ini? Hah? Masih makan enggak? Boleh makan enggak? Hah? Siapa yang ngaco? Yang ngomong boleh siapa? Yang ngomong nggak boleh siapa? Ya terakhir ya Pak ya. Ya sayang, bini udah bikin susu ini susu campur kopi. Kemudian daging paling enak banget. Sudah imsak, waduh, kagak disantap rugi. Makan nggak apa-apa, waktu imsak masih boleh. Bahkan ketika mendengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan, tidak maghrib. Nah, pada saat kita memang di situ masih makan, setengah nih, separuh daging masuk tenggorokan, separuh masih di luar, udah bablasin aja. Apa-apa Pak, dinyatakan ya Pak ya. Yang penting ketika komat jangan makan. Nah, ntar habis adzan kelopor juga, wah itu ngawur namanya. Itu Pak ya. Jadi itu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, makanya ketika terbenamnya matahari yang dimaksud di sini adalah waktu datangnya maghrib juga. Itu. Nah,
Siapa yang punya kewajiban puasa dan siapa yang boleh tidak berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi apabila ada orang yang sakit, faman kana minkum maridan, sakit Pak, aw ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh untuk tidak berpuasa tapi dibayar di waktu yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan adalah faman kana minkum maridun, siapa yang dimaksud sakit di sini? Sakit yang membuat ketika dia berpuasa maka puasanya itu akan menyebabkan badannya menjadi lemas, boleh berbuka. Tapi kalau cuma sakit pilek, apalagi sakit hati, ya tetap berpuasa. Dengan puasa insya Allah sakit hatinya sembuh. Sakit hatinya di mana Pak? Di sini. Ya. Apalagi cuma sakit biasa. Kemudian au ala syafarin, atau dalam perjalanan. Yang dimaksud perjalanan di mana Pak? Bukan perjalanan dari Cimone ke Pasar Rakyat lah, saya kan ngelakuin jalan, boleh nggak puasa? Bukan. Orang yang dalam perjalanan jauh, mungkin bisa ditempuh dalam perjalanan kaki 83 km. Ya. Misalnya bapak-bapak ini punya kampung di Tegal Pak ya, atau di Pemalang, pulang perjalanan. Jadi orang yang dalam perjalanan tidak berpuasa dan diperbolehkan itu memang benar-benar fisiknya ampunan, nggak kuat. Tapi kalau seandainya kuat itu lebih bagus berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kenapa Allah membolehkan orang yang sakit tidak berpuasa, orang yang dalam perjalanan tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dibayar di waktu yang lain. Ini menunjukkan kemurahan dan Allah tidak mempersulit, tapi Allah mempermudah. Itu Pak ya. Nah ini penjelasan tentang apa yang berkaitan dengan puasa. Di dalam salah satu hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina harifan. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari karena sebab puasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi, maka atau kecuali Allah akan menjauhkan yang demikian puasa satu hari itu wajahnya 'anil nari sab'ina harifan, wajahnya dari sentuhan api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Satu hari berpuasa di bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan, yaitu ba'adallahu, dijauhkan wajahnya dari api neraka dengan perjalanan waktu sebagaimana orang yang berjalan sab'ina harifan, 70 tahun. Bapak kalau berjalan 70 tahun nggak berhenti di mana coba? Kita ke Mekah 8 jam sampai Mekah. Ini perjalanan 70 tahun. Artinya api neraka dijauhkan oleh Allah dengan begitu jauh. Itu puasa satu hari di bulan suci Ramadan. Makanya puasa di bulan suci Ramadan itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain. Itu Pak ya. Jadi puasanya yang benar Pak ya. Karena apa? Puasa ini nggak main-main. Ya. Orang yang berpuasa itu kata Allah di dalam hadis qudsinya, lebih aku cintai. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan minyak yang paling wangi. Nah ini adalah berkaitan dengan puasa kita di bulan suci Ramadan. Lalu di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla
kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap-tiap perbuatan ibadah anak seorang manusia itu adalah kita sholat untuk diri kita, kita zakat untuk diri kita. Tetapi apa kata Allah? Illa siyama, kecuali adalah puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, dan puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Jadi puasa ini Allah yang memberikan pahala. Makanya orang yang berpuasa ada yang pahalanya seperti gunung, ada orang yang berpuasanya pahalanya seperti samudra, ada juga orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan opo-opo kejaba mung ngelih lan ngelak. Ngerti ya Pak? Tahu nggak Pak? Cuman haus dan dahaga. Kenapa? Puasanya maksiat jalan, terus ngomel jalan, terus sakit hati jalan, terus makanya nggak dapat apa-apa. Dapatnya apa ya? Cuma dapatnya capek dan tetap. Tapi ada orang yang berpuasanya mendapatkan yang lebih dari semuanya itu karena apa yang telah dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiyamu junnatun. Nah, kemudian puasa itu adalah perisai, Pak. Jadi puasa itu adalah tameng. Tameng tahu ya, penghalang. Yaitu tadi penghalang. Orang yang berpuasa 1 hari di bulan suci Ramadan akan dijauhkan dari panasnya api neraka sepanjang perjalanan sab'ina harifan. Nah, itu termasuk adalah junnah. Lalu bagaimana dengan orang yang berpuasa? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus fala yasqa. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, jangan berkata jorok, kotor. Kan ada banyak ngomong ngeser aja kabarnya ya jelek, ya kan Pak ya? Wala yasqa, ya ribut, puasa ribut. Jadi tidak boleh. Orang yang berpuasa tidak boleh berkata kotor, tidak boleh juga ribut-ribut. Fa'in sabahu, maka jika ada orang yang mencaci maki nih, kita lagi jualan, ya, kita lagi dagang nih Pak, lagi nawarin barang, atau yang membeli lagi nawar barang, ya kalau seandainya nggak cocok, ya sudah tinggal pergi. Kemudian kalau seandainya yang nawar tidak sesuai dengan yang ditawarkan, ya sudah kita tahan, jangan marah. Yang namanya pembeli adalah raja, itu Pak ya. Tetapi sebagai pembeli juga jangan kemudian mentang-mentang gua kan raja, tidak boleh. Seandainya memang tidak cocok dengan harga, ya sudah tinggal pergi. Nah, ini adalah juga berkaitan dengan demikian. Nah, seandainya ada orang yang mencaci maki salah seorang di antara kalian, atau ngajak berantem. Nih, kalau di rumah tangga bapak-bapak sering berantem sama istri nggak Pak? Ya, dalam sebulan berantem berapa kali? Misalnya sekali 2 kali, hitungin Pak. Masya Allah, pinter Bapak. Masalah apa nih berantemnya ya? Jadi gini Pak, berantem ini sebenarnya ada masalah. Kalau yang namanya ribut, istri lagi ngomel, jangan dilawan. Namanya juga istri Pak. Profesor kalau sama istri takut. Artinya kalau kita ngalah lebih bagus. Begitu juga ibu-ibu, kalau bapaknya lagi ngomel, ibunya ada kayaknya. Oh, cuma satu Bu ya. Kalau suaminya lagi ngomel ya, jangan dibalas komen. Ini ada yang istri banting piring, suami banting ketel. Wah, anak banting ember, ribut gitu loh Pak. Ya, maka kalau seandainya ada orang yang ngajak ribut, ya maka katakanlah ini soimun, saya ada. Lalu la khuluqu fami shaimi atyabu 'indallahi min rahil miski. Bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu
di sisi Allah lebih wangi dibandingkan minyak yang paling wangi. Jadi itu Rahman ya. Jadi kalau orang puasa itu bau mulutnya lebih wangi dibandingkan minyak yang paling wangi. Jadi nanti Bapak bisa diuji, Pak. Bapak keluarkan abab sama Bapak keluarkan minyak wangi. Itu di depan bini, coba dikeluarkan ababnya. Wah. Kemudian bini suruh nyium bau minyak wangi. Kira-kira komentar bini apa? Komentar istri apa? Waduh, ini baunya bau apa? Bau jengkol. Nah, yang dimaksud yang lebih dicintai oleh Allah karena orang yang berpuasa mulutnya terjaga. Sebab apa? Menahan haus dan lapar. Coba di saat orang tidak berpuasa makan seenaknya kan, kita masya Allah perut nahan Pak. Sampai datangnya waktu maghrib tiba. Makanya di situ orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah. Bahkan bau mulutnya lebih wangi dibandingkan daripada minyak yang paling wangi. Lisaimi farhatani. Nah, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa kedua kebahagiaan begitu? Idza aftara fariha. Maka apabila dia berbuka, dia merasakan senang. Ini kita Bapak nunggu di sini mau buka atau mau sholat? Mau buka. Artinya apa? Kita menanti bahwa berbuka itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya kan? Bagaimana kebahagiaannya? Dengan doa Allahumma lakas sumtu. Terusnya apa? Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakas sumtu. Aku berpuasa karena Engkau ya Allah. Wa ala rizkika aftartu. Ya. Dan aku iftar dan aku berbuka karena rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya kan? Allahumma lakas wa bika amantu ya. Dan puasa ini karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamah. Terus geledek satu kopi gelas, geledek satu kopi apa? Satu gelas kolak, geledek satu gelas es warek, enak itu kan. Gitu Pak ya, itu kesenangannya di situ. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha, maka apabila nanti di hari kiamat kita bertemu dengan Allah, maka akan senang. Kenapa? Dengan pahala puasa. Ya Pak ya, ini bapak-bapak nanti kita semua akan dikumpulkan di hari kiamat. Makanya si fulan nih puasanya seperti apa dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bapak-bapak, saya bacakan satu hadis Pak. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, apa kata Nabi? Inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu Pak. Yuqalu lahu royan, dan pintu di surga itu nanti ada namanya pintu royan. Ini Bapak punya pintu rumah enggak? Punya. Dikasih nama nggak pintunya Pak? Kali ada pintu mertua, pintu cucu, pintu istri, biar nggak salah kamar. Nah, ada nanti di surga namanya babur royan. Untuk siapakah babur royan itu? Yadkhulu minhus shaimuna, adalah untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau kita puasanya bener Pak, nanti ada fasilitas pintu namanya babur royan. Kalau orang naik pesawat, sudah habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa